Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Abian dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 25. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di dua negara. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kita lanjut pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan nasional. Negara berkembang menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan PDB atau GDP. Negara maju menggunakan PNB atau GNP karena pendapatan nasionalnya sudah tinggi. Kayak rumus di bawah, rumus pertumbuhan ekonomi. Bisa dilihat PDB dikurang PDB min 1 dibagi PDB kali 100%. Keterangannya, GT itu pertumbuhan ekonomi periode T, triwulan atau tahunan. PDBT, produk domestik bruto, periode T berdasarkan harga konstan. PDPT min 1, PDB satu periode sebelumnya. Pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pendapatan per kapita, indeks kualitas hidup, indikator ekonomi sosial, dan indeks pembangunan manusia. Oke, kita lanjut. Oke, contohnya sebagai berikut pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Filipina. Yang warna biru ini Indonesia, yang warna merah itu Filipina. Di tahun 2015, pertumbuhan ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Filipina, ini Indonesia lebih kecil. 2016 juga demikian, dan 2017 berbeda dengan Filipina. Di 2016 dia naik dan di 2017 dia agak sedikit menurun. Analisis hingga kuartal ketiga 2017, ekonomi Filipina itu tumbuh 6,9%, sebab di jajaran negara Asia Tenggara dan bahkan sedikit di atas ekonomi raksasa dunia. Cina yang tumbuh 6,8% pada periode yang sama. Padahal sejak 1982, negara di utara Indonesia itu hanya menikmati pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,72% per tahunnya. Bahkan pada kuartal pertama 1982, Filipina mengalami pertumbuhan minus hingga 11,10%. Menurut analisis Forbes, pertumbuhan ekonomi Filipina ditopang konsumsi dalam negeri dan kondisi makroekonomi yang stabil berkat kebijakan konservasi perpajakan dan belanja besar infrastruktur. Sekilas hal yang sama juga dilakukan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti kebijakan pengampunan pajak tahun lalu dan proyek-proyek besar infrastruktur yang nilainya total mencapai lebih dari 4.000 triliun rupiah. Namun kegiatan ekonomi di Indonesia tumbuh tak terlampau signifikan atau rata-rata 5,01% per tahun dalam 3 tahun terakhir. Dalam periode yang sama, ekonomi Filipina tumbuh rata-rata 6,8% per tahun. Bisa dilihat nih, sangat beda ya antara Indonesia sama Filipina. Oke, kita lanjut. PDB per kapita Indonesia dilaporkan sebesar 3.885.975 US dollar pada 2017. Level ini dibanding naik sebelumnya yaitu 3.600
4.887 US dollar untuk 2016 dan 3.368.134 US dollar pada 2015. Data PDB per kapita Indonesia diperbarui tahunan dengan rata-rata 3,677.725 US dollar dari 2010 sampai 2019 dengan dua observasi. Bisa dilihat nih grafiknya, naik nih dia 2010, terus dia naik pada 2019 dia turun dan dia naik lagi nih ke Indonesia. Lanjut, PDB per kapita Filipina dilaporkan sebesar 2.989.066 US dollar pada 2017. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 2.953.205 US dollar pada 2016 dan 2.882.102 pada 2015. Bisa lihat ini. Data PDB per kapita Filipina diperbarui tahunan dengan rata-rata 714.850 US dollar dari 1950 sampai 2019 dengan 70 observasi. Oke, sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atas pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dua negara. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.